Baiklah para siswa, kita lanjutkan pelajaran kita. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai bunyi. Bunyi itu apa? Bunyi itu bisa timbul karena adanya benda yang bergetar. Jadi kalau ada benda yang bergetar, maka akan menimbulkan bunyi. Nah, di sini ada syarat terdengarnya bunyi. Bunyi bisa didengar harus ada satu sumber getar, berarti harus ada benda yang bergetar. Dua, frekuensinya 20 Hz sampai dengan 20.000 Hz. Apa artinya frekuensi 20 Hz? Artinya benda itu bergetar tiap detik 20 kali. Syarat benda yang bisa dengar kalau benda itu bergetar dalam 1 detik minimal 20 kali. Baru bisa kedengaran. Kalau 1 detik bergetar hanya 10 kali, maka benda itu tidak bisa didengar. Ya. Jadi syarat terdengarnya bunyi harus minimal benda bergetar dalam 1 detik 20 kali. Ya. Misalkan ada wiper di mobil. Wiper di mobil itu bergerak bolak-balik. Ya. Itu bergetar tapi tidak bisa dengar karena frekuensinya kurang dari 20 Hz. Dan maksimal 20.000. Syarat yang ketiga adalah harus ada medium zat perantara. Jadi kalau kita bicara di bulan, di tempat ruang hampa di bulan sana, maka meskipun berhadapan-hadapan, suara kita tidak terdengar. Yang selanjutnya normal indera pendengarnya. Berarti kalau ini cacat atau tuli, otomatis tidak bisa terdengar. Itu syarat terdengarnya bunyi. Terus proses mendengar. Proses mendengar dimulai dari adanya gelombang bunyi. Gelombang bunyi masuk ke lubang telinga, menggetarkan gendang telinga. Nah, gendang telinganya yang mana? Nah, ini gendang telinganya, nomor 4. Gendang telinga yang bergetar kemudian diteruskan oleh tulang penguat atau tulang pendengaran. Ada tulang martel, landasan, sambudi. Di sini amplitudenya diperbesar. Ya, yang getarannya lemah setelah keluar dari 3 tulang ini getarannya menjadi lebih keras. Nah, getaran terakhir tulang sanggurde ini nempel pada suatu membran namanya tingkap jorong. Disinilah tingkap jorongnya. Ya, tingkap jorong itu adalah awal dari rumah siput atau cochlea. Ini rumah siput merupakan korti, organ korti saraf pendengaran. Di dalam cochlea itu ada organ korti. Jadi ini sinyal masuk, kemudian ya, nih getaran dari tulang sanggurdi diteruskan ke jendela ovar atau tingkap jorongnya di sini ya. Dari tingkap jorong itu nanti getaran dimasuk ke dalam organ korti ya, organ kortinya. Nah nih dari tingkap jorong diteruskan ke cairan yang ada di dalam rumah siput yang getarannya ditangkap oleh sel silia atau sel rambut getar yang ada di rumah siput. Dalam rumah siput itu ada silia-silia atau rambut getar. Kemudian dirubah menjadi impuls listrik ya. Yang gambar nomor 6, impuls listrik. Getaran listrik atau impuls itu diteruskan oleh saraf ke otak pendengaran. Terjadilah proses mendengar. Kalau sudah sampai di otak, maka getaran-getaran elektrik tadi dirubah menjadi suara. Nah, suara yang di otak itu diberitahukan kepada yang mempunyai otak, maka memberitahu terjadinya proses mendengar. Ya, itulah proses mendengar. Ya, jadi nanti bisa dilihat lagi urutannya. Kemudian kecepatan bunyi. Ya, karena gelombang bunyi merambat, maka bunyi mempunyai kecepatan. Kecepatan rambat bunyi pada tiap-tiap medium berbeda-beda. Nampak tabel berikut. Nah, ini tabelnya. Dari tabel ini kelihatan, kita lihat mana medium yang paling cepat menghantarkan bunyi. Ternyata udara, kecepatan bunyi di udara itu 344 meter per sekon. Ini dalam satuan meter per sekon. Di air, bunyi merambat di air itu 1500 meter per detik ya, dan seterusnya. Ini benda padat, jadi bunyi bisa merambat di udara, di zat cair, dan di benda padat.
Di antara benda padat ada batu, kayu, besi, dan kaca. Yang paling cepat adalah kaca. Kaca ini sampai 10.000 meter per detik merambatkan bunyinya. Ya. Kita lanjutkan kecepatan bunyi di udara. Ya. Kecepatan bunyi di udara dipengaruhi oleh suhu. Kita lihat kalau di siang hari terdengar kurang jelas dan tidak jauh. Jadi suara sumber bunyi dengan pendengar itu tidak terlalu jauh. Karena apa? Karena dipantulkan oleh udara panas dari permukaan bumi ke atas. Pada siang hari, permukaan tanah itu dia lebih cepat panas daripada udara di atasnya. Sehingga bunyi yang keluar dari mulut sumber bunyi maka akan dipantulkan oleh permukaan tanah ke atas. Sehingga jarak jangkauannya tidak jauh. Kemudian pada waktu malam hari terdengar jelas dan jauh karena dipantulkan udara panas dari atas ke bawah. Nah ini kebalikannya, kalau malam hari permukaan tanah itu cepat dingin, tapi udara di bagian atas itu lama hilangnya, panasnya tetap masih panas. Itu yang panas di atas, yang dingin di permukaan bumi. Sehingga kalau malam hari udara dari permukaan tanah dipantulkan ke bawah kembali yang jaraknya menjadi jauh. Kemudian, nah ini ada pernyataan semakin panas suhu udaranya semakin lambat, udara merambat. Nah ini buku yang ada di buku paket terbaru bunyinya adalah kalau suhunya makin panas makin lambat. Tapi ada buku paket terbitan berikutnya menyatakan bahwa semakin panas suhunya maka udaranya semakin cepat. Karena ini keluaran terbaru, untuk sementara kita ikutin ini sambil kita mencari penjelasan yang lebih meyakinkan mana apa lebih cepat apa lebih lambat. Untuk sementara kita ikuti kalau panas suhunya itu panas maka makin paling lambat. Ya. Lanjutnya cepat lambat bunyi V dinyatakan dengan rumus ini. V kecepatan adalah S dibagi T, di mana V itu kecepatan dalam meter per detik, S-nya itu jarak dalam meter, T waktu dalam sekon. Contoh soal, kilat terdengar setelah 5 detik. Jika kecepatan bunyi di udara 350 meter per detik, berapakah jarak antara pendengar dengan kilat? Ya. Jawabnya diketahui, T-nya waktunya 5 detik, kecepatannya 350 meter. Tanyakan jarak S. Jadi rumusnya dirubah. Ini diumpamakan. Ini angka 3, ini angka 6, ini angka 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Kalau ditanyakan 6 sama dengan 3 kali 2, berarti V kali T. Kalau ditanyakan T2 berarti 6 dibagi 3 berarti S dibagi T. Ini yang ditanyakan adalah jarak S. Ya, maka rumusnya berubah, 6 sama dengan 3 kali 2. S sama dengan V kali T. Jadi 350 kali 5 ada 1700 ya, 50 kurang lebih gitu ya. Ini terhalang oleh gambar foto ini. Ya. Nah ini soal ini kamu kerjakan, nanti dikerjakan di GF yang Pak Guru share, nanti kalian kerjakan ini. Ini soalnya, ini berapakah kecepatan bunyinya, rumusnya berarti nanyakan V, tadi rumusnya sudah ada di sana, jarak tadi contoh soal sudah dikasih nomor 2. Ya. Kita lanjutkan frekuensi bunyi. Frekuensi bunyi. Apa itu frekuensi? Pada pelajaran yang lalu frekuensi adalah banyaknya getaran tiap 1 detik. Satuannya adalah sepersekon atau hertz. Ya. Oleh ahli fisika digolong-golongkan frekuensi itu ada golongan frekuensi infrasonik atau ada audiosonik, ada ultrasonik. Ya. Nah, infrasonik itu jika dia kurang dari 20 Hz. Ya, getaran yang kurang dari 20 Hz itu disebut getaran infrasonik. Apa artinya 20 Hz? Artinya tiap detik bergetar 20 kali. Benda yang bergetar di bawah 20 kali tiap detik disebut infrasonik.
Ini bisa didengar oleh bangsa jangkrik dan bangsa guguk. Ya. Sedangkan jatahnya manusia adalah antara 20 sampai 20.000 Hz. Nah, ini disebut dengan audiosonik. Ini getaran yang bisa didengar oleh manusia. Ya. Kemudian getaran di atas 20.000 Hz disebut getaran ultrasonik. Ini bisa dihasilkan oleh kelelawar atau lumba-lumba. Jadi kelelawar atau lumba-lumba mampu menghasilkan getaran 20.000 Hz atau mampu mendengarkan. Ya. Jadi ini penggolongan frekuensi berdasarkan nama-namanya, ya. Kita lanjutkan kriteria bunyi. Ya. Kriteria bunyi ini ada istilah desah. Apa itu desah? Desah adalah bunyi yang frekuensinya tidak teratur, tidak enak didengar. Contohnya bunyi kaleng yang dipukul-pukul atau kaleng yang diseret-seret. Nah, itu namanya desah. Tidak mempunyai nada yang teratur, ya, yang tidak teratur, yang frekuensinya tidak teratur. Lanjutnya nada. Kalau nada adalah bunyi yang frekuensinya teratur sehingga enak didengar. Misal bunyi alat-alat musik, mendengarkan lagu-lagu dan lain-lain yang bisa kita dengarkan dengan nyaman. Ya. Nah, tinggi rendahnya nada ini dipengaruhi oleh frekuensi. Ya. Semakin besar frekuensinya, semakin tingginya, ya, nadanya tinggi, semakin tinggi nadanya. Semakin besar frekuensinya, semakin tinggi nadanya. Misalkan frekuensi rendah 100 Hz, frekuensi tinggi 1000 Hz. Mana yang melengking? Yang melengking yang nada tinggi adalah yang 1000 Hz. Sedangkan yang 100 Hz nadanya rendah atau ngebas. Jadi nada rendah berupa bass, bunyinya dung dung dung. Kalau nada tinggi bunyinya ting ting ting. Nah, ting 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 artinya nadanya tinggi, artinya tiap 1 detik frekuensinya banyak. Kalau nada rendah ngebas dung 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 dung, frekuensinya rendah. Dalam 1 detik jumlah getarannya sedikit. Jadi tinggi rendahnya nada itu melengking ngebasnya. Suatu nada dipengaruhi oleh frekuensi. Kalau kalian punya gitar, ada gitar yang senarnya kecil, ada yang gitar senarnya besar. Yang senarnya kecil dia cenderung melengking. Kalau melengking suaranya berarti nadanya tinggi. Kalau yang senarnya besar, ngebas, nah itu berarti nadanya rendah. Jadi nada tinggi ting ting ting, nada rendah dung dung dung, ngebas, ya. Kita lanjutkan tangga nada. Pada peralatan musik, di teori musik itu ada tangga nada, ya. Deret nadanya itu ada C, D, F, G, A, B, C, bacanya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ini simbolnya dengan huruf kecil, ya, huruf kecil. Kemudian oleh ahli-ahli fisika ini sudah ditentukan, dihitung berapa frekuensinya. Do atau nada C, frekuensinya adalah 264 Hz. Sedangkan intervalnya atau perbandingannya 24. Nah, ini cukup dihafalkan, ya, dihafalkan ini, ya. Untuk yang D atau Re itu frekuensinya 297, intervalnya 27. Ini adalah interval atau perbandingan, sedangkan ini adalah frekuensi. Nah, untuk menentukan frekuensi suatu nada, biasanya pembuat soal ini menggunakan acuan nada dasar A. Ya, ini nada dasar A. Nada dasar A itu frekuensinya di sini 440 Hz dan intervalnya adalah 40. Ya. Dengan mengetahui frekuensi dan nada dasar, maka bisa diketahui frekuensi nada-nada yang lain. Ya. Kita lanjutkan. Sebagai contoh, untuk menentukan frekuensi nada E, itu intervalnya 30. Berapakah frekuensi nada E ini yang intervalnya 30? Maka dapat dihitung dengan rumusnya. Rumusnya adalah frekuensi A dibagi frekuensi E
sama dengan interval A dibagi interval E. Ini rumusnya. Frekuensi A dibagi frekuensi E sama dengan interval A dibagi interval E. Nah, dalam bahasa matematika ini terjadi perkalian silang. Ya, ini pengeterangannya ya. Perkalian silangnya adalah ini FA kali interval E. FA frekuensi nada dasar A kali interval E. FE kali interval A. FE kali interval A. Nah, kalau ditanyakan frekuensi E, berarti menggunakan perumpamaan 632 tadi. Misalkan ini 3 dikali 2 sama dengan 6. 6-nya yang mana? 6-nya semuanya ini. Kalau ditanyakan 3 atau FE, berarti 6 dibagi 2. Sehingga rumusnya berubah. FE sama dengan FA, ini adalah 3 sama dengan 6 dibagi 2. Ini 6 sebetulnya. Frekuensi A kali interval E dibagi interval A. Ya. Sehingga FA-nya berapa? FA-nya 440 Hz. Interval E-nya adalah 30. Sedangkan interval A-nya adalah 40. Ini dihafalkan. Sehingga 440 dibagi 40 ketemunya 11 kali interval dari E 30. Jadi frekuensi nada E adalah 330 Hz. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah kalau soalnya menggunakan nada dasar A, maka untuk mencari frekuensi tinggal mengalihkan interval kali angka 11. Angka 11 itu dari mana? Karena ini punyanya interval A, frekuensi A dan interval A. Jadi supaya singkat, kalau disuruh mencari frekuensi nada lain dengan menggunakan nada dasar A, tinggal mengalihkan interval dengan angka 11. Inilah hasilnya. Ya. Jadi frekuensi nada E adalah 330 Hz. Nah, ini tugas. Tugas ini nanti kalian kerjakan di Google Form yang akan dibagikan Pak Guru. Ya, lihat tabel tangga nada dengan menggunakan nada dasar A. Ini di sini tulisannya dengan nada dasar A. Tentukan frekuensi nada G. Nah, berarti tadi Pak Guru kasih tahu kalau mencari frekuensi tinggal kalau menggunakan nada dasar A tinggal mengalihkan dengan 11. Jadi 11 kali interval dari G berapa. Begitu juga kalau mencari frekuensi nada F, tinggal dikalikan 11 kali interval dari F. Lihatnya di tabel di atas dan seterusnya. Nah, ini nanti kamu kerjakan di Google Form-nya. Lanjutnya, kuat bunyi. Apa sih kuat bunyi? Kuat bunyi itu adalah keras tidaknya bunyi. Ya. Keras tidaknya bunyi ditentukan oleh amplitudo atau A. Kalau yang tadi tinggi rendahnya nada ditentukan oleh frekuensi. Nah, kenceng tidaknya suara ditentukan oleh amplitudo. Nah, skala keras tidaknya bunyi menggunakan namanya skala desibel, disingkat dengan dB. Jadi skala 0 itu diam total tidak kedengaran, berarti skala 0 desibel. Ya. Kalau orang bisik-bisik, nah itu 30 desibel. Kalau hujan sedang 50 desibel. Nah, kalau kita ngomong seperti Pak Guru ini pembicaraan normal, itu berarti 60 desibel. Ya. Lalu lintas rame, lalu lalang kendaraan, dengung kendaraan 70 desibel. Kemudian konser rock yang menghentak-hentak, yaitu mesin jet itu 120 desibel. Nah, itu tembakan petasan dan semuanya 140 desibel. Jadi desibel itu apa? Desibel itu adalah skala keras tidaknya bunyi. Kalian boleh bicara tapi 30 desibel ya, artinya bicaranya bisik-bisik ya. Kita lanjutkan, tadi skala sudah. Nah, warna bunyi. Warna bunyi disebut dengan timbre. Apa itu timbre? Timbre itu perbedaan kedengaran. Sebagai contoh adalah
Timbre itu gabungan beberapa bunyi yang memiliki frekuensi sama tapi kedengarannya berbeda. Jadi ada 3, 4, 5 sumber bunyi yang bunyi bareng-bareng, ya. Bunyi atau warna bunyi atau timbre itu gabungan beberapa bunyi yang memiliki frekuensi sama tapi kedengarannya berbeda. Ya. Sebagai contoh, seorang laki-laki berbeda dengan perempuan meskipun frekuensinya sama pada latihan vokal group. Ya, vokal group itu ada laki-laki, ada perempuan nyanyi bareng-bareng dengan frekuensi yang sama supaya enak kedengaran. Tapi bagi pendengar itu bisa membedakan, oh itu suara nada laki-laki atau suara nada perempuan. Mengapa? Karena pada laki-laki ada nada tambahan pada nada dasar. Cuma karena ada konstruksi jakun di dalam tenggorokannya itu yang nada tambahannya yang berbeda dengan perempuan. Ya. Lanjutkan hukum Mersenne. Mersenne itu orang Eropa. Dia menyelidiki tentang frekuensi nada dawai atau senar. Hasil penelitiannya maka disebut dengan hukum Mersenne. Dia menyatakan bahwa frekuensi pada senar tergantung dari satu panjang senar atau L. Semakin panjang senar, maka semakin rendah frekuensinya. Nah, ini bisa kamu yang punya gitar bisa diamati. Kalau gitar tidak ditekan, maka suaranya nadanya berbeda dengan nada gitar yang ditekan di tengah-tengah. Setengahnya dipetik. Ya, maka yang setengah dipetik dia akan lebih melengking, nadanya tinggi. Sedangkan yang dilepas tidak ditekan senarnya, maka nadanya makin rendah. Ya, jadi kesimpulannya semakin panjang senar, semakin rendah frekuensinya. Rumusnya adalah L1 dibagi L2 sama dengan frekuensi pada posisi 2 dibagi frekuensi pada posisi 1. Ya, L1 pada senar pertama sebelum dilakukan perlakuan. L2 panjang senar yang kedua. F1 frekuensi posisi 1, F2 frekuensi pada posisi senar 2. Ya. Nah, ini masih berlaku perkalian silang, ya. Kalau ditanyakan ini perkalian silangnya L1 kali F1, L2 kali F2. Kalau ditanyakan F2, maka berlaku 632 tadi. Ini 3, ini 2, 3 kali 2 sama dengan 6. Kalau ditanyakan 2, berarti 6 dibagi 3. Ini 6 dibagi 3. Kalau ditanyakan L2, pertanyakan L2 di sini berarti di sini 6 dibagi F2. Ini 3, ini 2, ya. Dan seterusnya. Kalau tanyakan L1, berarti ini semuanya dibagi F1 dan seterusnya. Contoh soal. Panjang senar mulanya 100 cm, dipetik menghasilkan nada dengan frekuensi 500 Hz. Jika panjang senar diperpendek menjadi 25 cm dan dipetik akan menghasilkan nada dengan frekuensi berapa? Berarti frekuensi ini 2. Posisi pertama 100 meter, posisi kedua 25 cm. Pada posisi pertama L1 frekuensinya 500 Hz. Pada posisi kedua frekuensinya berapa? F2-nya. Rumusnya jawab F2 sama dengan L1 dikali F1 dibagi L2. Sehingga F2-nya adalah 100 kali 500 dibagi 25. Ini hasilnya adalah 2000 Hz. Jadi frekuensi pada posisi panjang 25 dia menjadi 2000. Jadi perhatikan, pada saat panjang 100 meter frekuensinya 500. Setelah dipendekkan menjadi 25, frekuensinya menjadi 2000. Jadi kesimpulannya semakin pendek frekuensinya makin tinggi, semakin panjang frekuensinya makin rendah. Ya, frekuensinya 2000 Hz. Nah, ini kamu kerjakan nanti di GF. Senar mula-mula panjangnya 30 cm, dipetik dengan frekuensi 1500 Hz. Jika senar dipanjang menjadi 90, maka frekuensinya menjadi berapa? Ya. Tadi hukum Mersenne yang pertama, sekarang hukum Mersenne yang kedua mengenai luas penampang atau besar senar.
Semakin besar senar, maka semakin rendah nadanya. Ini bisa dilihat pada senar gitar. Yang untuk senar gitar, yang untuk bass, dia tentunya senarnya penampangnya lebih besar. Yang untuk melodi lebih kecil. Kemudian tegangan senar. Semakin tegang senar, makin tinggi frekuensi nada. Bisa kamu coba yang punya gitar. Kalau skrup ujungnya itu dikencengkan, maka nadanya tinggi, ting 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 ting. Tapi kalau dikendorkan, maka nadanya rendah, dung 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 dung. Nah, jadi makin tegang senarnya, makin tinggi nadanya. Kemudian row, masa jenis. Tadi apa ya? Tadi masa jenis atau row. Semakin besar masa jenisnya, semakin rendah frekuensinya. Nah, kalau senar gitar ada yang terbuat dari kawat besi, ada yang terbuat dari senar. Tentunya dengan diameter dan panjang yang sama, nadanya akan berbeda yang terbuat dari besi dan yang terbuat dari senar. Ya, bisa dipraktekkan untuk sendiri nanti. Sekarang resonansi. Apa itu resonansi? Resonansi adalah peristiwa turut bergetarnya suatu benda karena benda lain yang bergetar. Peristiwa turut bergetarnya suatu benda karena benda lain yang bergetar. Resonansi ini bisa memperkeras bunyi. Jadi yang tadinya bunyinya tidak keras, setelah adanya peristiwa resonansi, maka bunyinya akan menjadi lebih sangat keras. Ya, contoh bandul ayun, tapi ini tidak bisa dieksekusi karena ini menggunakan YouTube. Kebetulan internetnya sudah lagi mati off. Kita berhentikan dulu sampai ini dulu. Ini ya, coba kita ayunkan manakah yang akan terpengaruh oleh ayunan ini. Mana yang terpengaruh untuk mencoba mengikuti getaran dari ayunan ini. Kalau kita lihat, ini bukan? Ya, ayunan ini berusaha mengikuti ayunan yang satu ini. Dibandingkan yang lain, ini jauh lebih terasa. Kenapa bisa demikian? Panjang tali sama berarti besarnya periode akan sama. Ya, nanti kita akan lihat kesamaannya. Tapi kita juga nggak usah terpatok rumus. Dari percobaan kita bisa simpulkan bahwa kalau masanya sama, panjang talinya sama, mereka akan punya frekuensi yang sama. Kalau tidak akan terjadi resonansi. Karena resonansi hanya berlaku ketika dua benda berdekatan. Kalau satunya bergetar dengan frekuensi tertentu, maka satunya juga ikut bergetar seperti ini. Ya, perhatikan percobaan tadi ini. Jadi kalau ini digoyangkan atau digetarkan, maka benda lain yang ikut bergetar yang ini. Mengapa yang ini bergetar? Karena panjang talinya sama. Kalau panjang talinya sama berarti periodenya sama. Kalau periodenya sama berarti frekuensinya sama. Kalau frekuensinya sama, maka akan terjadi peristiwa resonansi. Jadi resonansi adalah turut bergetarnya suatu benda karena benda lain yang bergetar. Nah, kalau yang panjang ini, kalau ini digetarkan, maka yang turut bergetar yang mana? Tentunya yang ini ya. Yang panjang ini ya, turut bergetar. Itu percobaan pada tabel ini. Kita lanjutkan. Akan dipraktekkan resonansi sederhana bab bunyi mata pelajaran fisika dengan menggunakan gelas lengkung. Alat dan bahan yang digunakan antara lain adalah gelas berbentuk lengkung seperti ini serta air. Langkah kerjanya, pertama isi air hingga penuh, lalu celupkan tangan ke gelas, lalu gosokkan jari ke mulut gelas. Dengarkan suaranya kencang apa tidak, apa terus apa tidak. Bandingkan dengan suara. Kedua, kurangi air yang ada di gelas. Ini kurangin airnya. Ya, jadi tadinya segini, sekarang tinggal segini.
Bagaimana? Lalu ulangi gerakan seperti tadi. Begitu kan lebih lemah suaranya. Ketiga, kurangi lagi air yang ada di gelas. Dan ulangi gerakan seperti sebelumnya. Keempat, kurangi air lagi sampai sisa air yang ada di gelas tinggal sedikit. Lalu ulangi gerakan seperti sebelumnya. Nah, perhatikan tadi waktu ini kolom udara di dalam gelas makin panjang atau makin lebar atau makin volumenya makin besar atau makin tinggi. Jadi tadi dari percobaan yang paling atas, kemudian tengah-tengah, ternyata suaranya semakin panjang kolom udaranya berarti semakin bunyinya keras atau lemah. Nah, mengapa ini bunyinya semakin keras? Karena terjadi peristiwa resonansi. Intinya itu ya. Mengapa ini ada rongganya? Maka alat-alat musik seperti gitar, seperti gong itu dia selalu dikasih rongga. Mengapa ada rongganya? Supaya udara yang dalam gelas itu ikut bergetar. Kalau udara dalam rongganya terus bergetar, kalau ini digetarkan dindingnya, maka terjadi peristiwa resonansi. Jadi resonansi bisa memperkeras bunyi. Resonansi bisa memperkeras bunyi. Kita lanjutkan percobaannya pada pelajarannya. Ya, tadi sudah, kita lanjutkan. Ya, kesimpulan dari video percobaan tersebut adalah jika kolom udara semakin panjang, suaranya makin keras apa semakin lemah. Nah, tadi bisa kamu kedengarkan percobaan tadi. Sekarang yang ini. Nah, ini ada kolom ya, kolom udara tapi diisi air. Nah, ini nanti kita lihat, dipercepat saja. Ya, dipercepat. Find the length of the tube that you hear the increase in volume and record that length of tube in your data sheet. Nah, suaranya semakin keras, ya. Lemah, keras. Nah, semakin keras itu terjadi peristiwa resonansi pada ketinggian tertentu. Ya. Nah, ini What is happening when we hear the increase in volume? It happens when a standing wave is produced inside the tube. There are two requirements for a standing wave to occur. The first requirement is that there be a node at the closed end of the tube. And the second requirement is that there be an antinode. Ya, kita lanjutkan penjelasannya. Ya, dari hasil penelitian resonansi ke-1, 2, 3 terjadi pada, resonansi pertama tadi terjadi pada 1/4 lambda seperti yang dibeberkan tadi. Kemudian resonansi kedua itu 3/4 lambda. Ini resonansi ketiga ada 5/4 lambda. Ini adalah hasil percobaan ya. Tinggal menghafalkan. Apa resonansi? Resonansi adalah turut bergetarnya suatu benda karena benda lain yang bergetar. Resonansi pertama berada pada 1/4 lambda. Tadi mendengung yang pertama. Resonansi yang kedua adalah 3/4 lambda. Mendengung yang keras yang kedua.
Kemudian resonansi yang ketiga terjadi pada 5/4 lambda. Mendengung terkeras yang ketiga. Nah, kita visualkan di sini resonansi pada kolom udara tadi. Ini menggunakan garpu tala tadi yang dipukulkan dengan frekuensi 500 Hz. Kemudian dipukulkan, ting, maka airnya turun pada tempat tertentu. Nah, ini terjadi resonansi mendengung ya. Pada daerah sini terjadi resonansi mendengung. Ya. Setelah dilihat ternyata di sini berada pada ini perjalanan A sampai B, kembali lagi ke A. Nah, ini diukur pakai penggaris. Ternyata 10 cm terjadi dengungan pertama. Tadi kan suaranya nggak begitu kencang, begitu airnya turun sampai di sini suaranya mendengung lebih kencang. Berarti terjadi resonansi. Resonansinya disebut resonansi pertama, AB. Nah, resonansi pertama itu terjadi berapa lambda? Tadi hasil percobaan tadi terjadi, ternyata ini adalah setelah dihitung 1/4 lambda, 1/4 panjang gelombang. Karena satu gelombang itu ada 4 bagian, ini baru 1/4-nya. 1/4 panjang gelombang, panjangnya 10. Ya, panjangnya 10 cm. Berarti kalau satu lambda penuh berapa panjangnya? Nah, berapa panjang gelombang lambdanya? Kalau diketahui resonansi pertama terjadi pada 10 cm dari permukaan. Berapa panjang gelombangnya lambdanya? Resonansi pertama terjadi pada 1/4 lambda. Nah, secara matematika 1/4 lambda saja 10 cm. Jadi satu lambda penuhnya berapa? Coba kamu masukkan dalam hati. 1/4 panjang gelombang, 1/4-nya saja dia dapat 10. Kalau satu lambda penuh berapa? Ya tinggal ngalikan 4 ya. Kalau pakai bahasa matematika 1/4 lambda 10. Berarti satu lambda penuh berapa? Berarti 10 dibagi 1/4. 10 dibagi 1/4. Ini bagi menjadi kali, tapi yang bawah dibalik menjadi 4/1. Jadi 10 kali 4, 40 cm. Jadi lambdanya adalah 40 cm. 1/4-nya saja 10, berarti satu lambda penuh berapa? Satu lambda penuh adalah 40. 10 kali 4. 10 kali 4. Ya, satu lambda 40 cm kalau jadikan meter ini dibagi 100 menjadi 0,4 meter. Jadi ini 1/4-nya 10. Satu lambda ada berapa bagian? Satu lambda ada 4 bagian. 1, 2, 3, ya. 1, 2, 3, di sana 3, 4 sampai sini ya. Sampai 4 sini ini satu lambda itu panjangnya 40 cm atau 0,4 meter ya. Tuh. Nah, jadi lambdanya adalah 0,4 meter lambda. Jadi percobaan ini bisa untuk menentukan panjang gelombang bunyi di dalam ruangan tersebut. Percobaan pipa organa, namanya pipa organa ini untuk mengetahui panjang gelombang ya, lambdanya berapa. Nah, kalau ditanyakan kecepatan gelombang atau V pada pelajaran yang lalu, kecepatan gelombang rumusnya adalah frekuensi kali lambda. Frekuensi bunyi adalah 500 Hz. Lambdanya setelah dihitung adalah 0,4. Ya, dilanjutkan. Sekali lagi, berapa kecepatannya? Kecepatan adalah frekuensi dikali lambda. Frekuensinya 500, lambdanya 0,4. Jadi hasilnya adalah 500 kali 0,4 meter adalah 200 meter per skor. Jadi percobaan pipa organa ini bisa untuk mengetahui lambda, panjang sebuah gelombang bunyi yang dihasilkan oleh garpu tala. Kemudian bisa untuk mengetahui kecepatan bunyi di udara di ruangan itu dengan rumus V sama dengan frekuensi kali lambda. Nah, sekarang ini ada soal lagi. Perhatikan, soalnya adalah, nah ini garpu tala dengan frekuensi 500 Hz
resonansi pertama rumusnya, kalau setiap resonansi pertama adalah 1/4 lambda. Resonansi kedua adalah 3/4 lambda. Jadi kelipatan bilangan ganjil. 1, 3, 5, 7, 9. Ya, itu resonansi pada pipa organa terbuka merupakan kelipatan bilangan ganjil. Jadi ini 1, 3, 5, 7, 9. Ya, resonansi pertama. Ini karbotalannya. Resonansi kedua terjadi pada 3/4 lambda. Ini dari mana? Ini hasil penelitian para ahli, tinggal dihafalkan saja. Nah, di dalam soal, ternyata dalam soal ini diketahui panjang kolom udara pada resonansi kedua adalah 20 cm. 20 cm. Nah, ini ditanyakan berapakah panjang gelombang lambdanya. Kalau ada soal seperti ini, berapa lambdanya, berapa kecepatannya. Nah, mudah. Berarti ini yang 20 cm ini pada resonansi kedua. Nah, resonansi kedua terjadi pada 3/4 lambda. 3/4 lambda sama dengan 20 cm. Berapa lambdanya? Ini misalkan ini 3, ini 2. 3 kali 2 sama dengan 6. Kalau tanyakan 2, berarti 6 dibagi 3/4. Nah, rumusnya lambda adalah 20 dibagi 3/4. Tanda per bisa berubah jadi kali, tapi ini harus dibalik. Ini ilmu matematika. Ya, 20 kali 4/3. Ini ilmu matematika ya. 20 dibagi 3/4 sama dengan 20. Ini berubah jadi kali, tapi yang bawah dibalik. Menjadi 20 kali 4, 80 dibagi 3 lambda. Terus kemudian berapa kecepatannya? Nah, tugas kamu adalah mencari kecepatan. Nanti ada di GC, Google Classroom, nanti ada di Google Form-nya, nanti ada berapa GF-nya kecepatannya. Rumusnya kecepatan adalah lambda kali frekuensi. Lambdanya berapa? Lambdanya 80 cm per. Nah, ini harus jadikan meter dulu, ya. Baru dikalikan frekuensinya 500 Hz. Harus dalam meter per sekon ya. Satuannya dalam meter per sekon. Nah, ini contoh soal yang lain. Ya, ini perhatikan contoh soal yang lain. Resonansi pertama, resonansi kedua. Di sini adalah resonansi ketiga. Nah, yang diketahui adalah resonansi ketiga. Resonansi ketiga adalah 60 cm. 60 cm ya. Resonansi kedua, resonansi ketiga. Resonansi ketiga ini 1/4, 3/4, berarti resonansi ketiga adalah 5/4 lambda. 5/4 lambda ini ketutup foto ini. Ini resonansi ketiga adalah 5/4 lambda. Dari mana 5? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5/4 lambda. 5/4 lambda 60. Berapa lambdanya? Nah, ketemu lambda ya. Frekuensinya masih sama 500 Hz. Ya, berapa lambdanya tadi sudah. Berapa kecepatannya masih sama pakai rumus ini ya. Jadi dalam halaman ini ada 3 soal yang harus kamu kerjakan. Mencari kecepatan ini, kemudian mencari lambda dan kecepatan pada yang sini. Nah, nanti yang harus kalian kerjakan, caranya tadi sudah diajarkan ya. Pemantulan bunyi bisa dipantulkan. Hukum pemantulan bunyi datang garis normal, bunyi pantul terletak pada satu bidang datar. Nanti garis normal itu apa akan dijelaskan nanti. Sudut datang sama dengan sudut pantul. Kemudian ini bunyi hukum pemantulan ya, sama dengan nanti hukum cahaya ya. Macam-macam bunyi pantul. Yang pertama ada gema. Apa itu gema? Gema adalah bunyi pantul terdengar sesudah bunyi asli. Bunyi aslinya halo, berbunyi halo. Bunyi pantulnya ini selesai bunyi, maka muncul kembali bunyi lagi. Jadi ada dua suara, halo, halo. Nah, ini terdengar halo, halo. Namanya gema. Apa itu gema? Bunyi pantul terdengar setelah bunyi asli.
Jadi kalau halo, 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 nah itu jelas terdengar sudahnya. Namanya gema. Biasanya di tepi jurang yang dalam, yang curam, kemudian jarak pantulnya juga jauh, maka akan terdengar gema. Kemudian gaung. Apa itu gaung? Gaung adalah bunyi pantul yang terdengar sebagian bersamaan dengan bunyi asli. Bunyi aslinya halo, tapi belum selesai halonya terdengar, maka sudah datang halo lagi sehingga lo dengan H bersamaan. Sehingga kedengarannya adalah halo 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 ha, sehingga tidak jelas kedengarannya, ya. Jadi gaung ini suaranya tidak enak dengar karena sebagian bersamaan antara lo dengan H. Kalau yang gema tadi jelas halo halo halo. Kalau ini halo 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 ha, tidak dengar, ya. Gaung menyebabkan bunyi asli terdengar tidak jelas dan tidak enak didengar, ya. Biasanya ini berada di ruangan yang sempit, kemudian tidak ada peredamnya, sehingga bunyi pantulnya bersamaan dengan bunyi asli. Untuk menghindari gaung, dinding tembus dilapisi dengan peredam gaung dengan gabus. Jadi supaya gaungnya tidak timbul, maka dindingnya harus dilapisi dengan gabus atau styrofoam. Nah, ini pada ruang-ruangan rekaman, ya, studio rekaman. Manfaat bunyi pantul: satu, menentukan kedalaman laut dengan gelombang ultrasonik atau sonar. Ini ada sonder memancarkan gelombang ke laut, ke dasar, kemudian dipantulkan, kemudian diterima. Nah, berapa dalamnya jarak antara kapal dengan dasar ini, harta benda emas berlian ini? Nah, maka dirumuskan, rumusnya adalah D itu dalamnya laut, adalah kecepatan bunyi kalikan waktu yang digunakan dibagi 2. Maka Pak harus dibagi 2 karena ini dalamnya, karena bunyi pantul gerakannya bolak-balik. Kalau ini 5 berarti 10. Jadi kalau jaraknya 50 berarti 50 dibagi 2 menjadi 25. Nah, ini dalamnya laut, ya, dibagi 2. Kita lanjutkan. Misalkan ini bunyi pantul terdengar 10 detik setelah sonder dibunyikan. Jika cepat lambat bunyi itu berapakah dalamnya laut? Ya, berarti soal yang tadi itu kamu kerjakan, nanti dikerjakan di GF, ya. Ya, rumusnya diketahui ini T-nya 10, ini V-nya adalah 1500, berarti V-nya diganti 1500 diganti 10 baru dibagi 2 ketemu D-nya, ya. Hasilnya nanti kamu jawab. Kemudian manfaat gelombang bunyi adalah untuk USG, ultrasonografi. Ini untuk melihat struktur organ dalam tubuh, termasuk bayi dalam kandungan, kanker dalam tubuh kita. Ini bisa di USG menggunakan gelombang bunyi, ya, dengan ultrasonik, namanya ultrasonografi. Yang ketiga untuk terapi ultrasonik untuk pengobatan dan penyembuhan penyakit kanker dan seterusnya. Nah, ini bisa kalau ada organ-organ yang bermasalah akan ditembak dengan bunyi, dengan ultrasonik. Kemudian yang keempat, pembersih ultrasonik untuk membersihkan mesin-mesin kendaraan. Jadi mesin kendaraan dimasukkan dalam cairan, cairannya digetarkan menggunakan getaran ultrasonik, maka kerak-kerak yang nempel pada mesin itu akan hilang sehingga mesinnya menjadi kinclong baru lagi. Yang ketiga, sonifikasi, yaitu proses pemberian energi pada suatu benda, misal dalam membentukkan kertas. Di kertas itu nanti diberi energi suara, sonifikasi, nanti kertas itu diukur, bisa diukur ketebalannya supaya merata dan seterusnya. Kemudian yang keenam, penggunaan ultrasonik adalah pengujian benda ultrasonik untuk memeriksa kekebalan pipa.